Jumpa lagi dengan saya Yedi Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Menemukan Kembali Semangat Hidup. Seperti bunga teratai, kita juga punya kemampuan untuk bangkit dari lumpur, mekar dari kegelapan, dan bersinar ke seluruh dunia. Usaha yang sungguh-sungguh selalu menuai hasil. Jangan pernah menyerah, teruslah mencoba sampai kamu mencapai impianmu. Suamiku bilang, kita ini cuma menunggu waktu untuk mati, kata Vera dengan tatapan matanya yang kosong. Saya tertegun. Vera dan Budi suaminya adalah pasangan yang terlihat sukses. Mereka telah pensiun dan sekarang hidup dari aset-aset yang mereka miliki di berbagai kota. Ruko mereka di Jakarta saja ada ratusan. Mereka hidup berkecukupan bahkan mewah, sering mentraktir teman-teman makan atau liburan. Tetapi Vera merasa kosong. Bosan. Sepi kalau nggak ada teman, katanya. Anak-anak sudah sibuk dengan keluarga masing-masing dan makanan mereka pun berbeda dengan kita. Cucu-cucu sukanya makanan bule. Suamiku nggak doyan, kata Vera. Pernah nggak sih kita merasa hidup ini kehilangan arah? Padahal semua kelihatan baik-baik saja. Punya uang, keluarga yang sehat, teman-teman, tetapi tetap ada rasa sepi dan hampa. Apa yang kurang? Kuncinya ada di visi. Hidup tanpa ada tujuan yang lebih besar daripada diri kita sendiri itu membosankan. Setiap kita lahir dengan membawa rancangan khusus dari Tuhan. Hanya dengan menggenapi rancangan itulah kita merasa puas, penuh, dan menjadi pribadi yang utuh. Untuk tujuan itulah kita dilahirkan di dunia ini. Raja Salomo berkata, bila tidak ada visi, binasalah rakyat. Ternyata visi itu bukan cuma buat negara atau perusahaan besar. Hidup juga perlu visi, sesuatu yang lebih besar dari sekedar rutinitas sehari-hari. Tanpa visi, hidup jadi tidak berwarna. Kita merasa kosong, walaupun punya segalanya. Namun memiliki visi yang hanya untuk diri sendiri juga tidak membuat bahagia. Seperti minum air laut, makin diminum justru makin haus. Punya banyak harta tidak akan pernah merasa cukup jika kita fokusnya hanya untuk diri sendiri. Sebenarnya kebahagiaan itu justru datang ketika kita memberi. Mungkin terdengar klise, tetapi coba diingat-ingat. Momen di mana kita benar-benar merasa bahagia, biasanya itu terjadi ketika kita bisa membantu orang lain, membuat orang lain tersenyum. Tuhan mengajarkan kita diberkati untuk memberkati orang lain. Itulah sumber kebahagiaan yang sesungguhnya. Ketika anak-anak sudah mandiri, dan inilah saatnya kita membangun warisan yang abadi bagi generasi mendatang, meninggalkan jejak dan dampak. Inilah saatnya kita mulai berpikir tentang apa yang bisa kita wariskan. Bukan sekedar harta benda, tetapi juga sesuatu yang lebih abadi. Sesuatu yang bisa kita tinggalkan bagi generasi mendatang, yang bisa mengubah hidup orang lain menjadi lebih baik. Visi yang besar dan bermakna membuat hidup kita penuh semangat lagi. Kita jadi punya alasan untuk bangun di pagi hari, karena
ada tujuan yang ingin kita capai. Visi ini juga membuat kita lebih kuat menghadapi tantangan karena kita tahu hidup kita punya arti yang lebih besar. Tanpa visi, hidup jadi mudah terpecah, mulai gampang iri, tersinggung, bertengkar dengan orang lain, suka membandingkan diri. Mengapa hidupku tidak seperti dia? Padahal setiap kita punya peran masing-masing. Seperti anggota tubuh, setiap bagian punya fungsi yang penting dan saling melengkapi. Mata tidak bisa menggantikan kaki. Keduanya sama pentingnya, tetapi memiliki peran yang berbeda. Ketika punya visi yang sama dengan orang-orang di sekitar kita, maka kita jadi lebih mudah bekerja sama. Kita bisa saling mendukung dan belajar satu sama lain. Visi yang besar membuat kita rela mengalah, belajar, dan bertumbuh bersama. Dan saat itulah kita benar-benar merasakan kebahagiaan yang sejati. Andrew Wommack pernah berkata, pertengkaran terjadi karena kesombongan. Mungkin kita tidak merasa sombong, tapi kalau terlalu fokus pada diri sendiri, kita jadi mudah tersinggung, mudah marah. Semua masalah jadi terlihat besar dan berat. Padahal dengan sedikit mengubah fokus kita, hidup bisa jadi lebih ringan. Sebenarnya Tuhan menciptakan kita untuk fokus kepadanya, bukan pada diri sendiri. Ketika kita mulai memikirkan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, karakter kita pun akan berubah. Hidup jadi lebih bermakna. Kita tidak lagi sibuk dengan hal-hal sepele. Kita fokus pada apa yang benar-benar penting. Jadi sekarang kita merasa hidup ini datar-datar saja, coba pikirkan lagi. Apa visi kita? Apa yang benar-benar ingin kita capai? Dengan visi yang jelas, hidup kita pasti lebih bersemangat, lebih bermakna, dan pastinya lebih bahagia. Setuju? Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.